Kita berdoa, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan, Kamis 18 Juni 2026, dari kitab Nabi Obadya pasal 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara-saudaraku, ayat ini adalah janji pemulihan dari Allah yang menjadi keselamatan mutlak serta pengembalian hak milik bagi bangsa Israel setelah melalui masa penghukuman dan penderitaan. Pesan utama daripada firman ini bagaimana Tuhan selalu setia dengan janjinya yang berkata bahwa Gunung Sion adalah satu tempat daerah yang istimewa bagi bangsa Israel, di mana di atas Gunung Sion ada orang-orang yang terselamatkan. Di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, menunjukkan benar-benar telah terjadi perlindungan Tuhan. Dalam sejarah perjalanan perjanjian lama, kita tahu benar ada apa dengan Sion. Sion adalah melambangkan hadirat Allah dan gerejanya. Di tengah-tengah dunia yang banyak pergumulan, di tengah-tengah dunia yang banyak permasalahan, di dalam segala persoalan kemelut dan cobaan yang ada dalam kehidupan manusia, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa di dalam semua persoalan problema itu bersama Tuhan ada solusi, ada jalan keluar yang dapat mengeluarkan kita untuk menerima kebahagiaan dan sukacita. Saudara-saudaraku, dengan mengingatkan bahwa di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, akan ada orang-orang dan keturunan Yakub yang akan memiliki tanah. Ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang telah Ia firmankan. Tuhan tidak pernah lupa dengan janji-janji keselamatan dan pertolongannya. Hal ini pula lah saudara-saudara yang menjadi motivasi bagi kehidupan kita beriman. Bahwa dalam perjalanan hidup kita, sekalipun kita harus melalui jalan-jalan buntu, sepertinya tidak ada jalan keluar atas persoalan masalah yang kita hadapi. Tapi ingatlah, bersama Tuhan selalu terbuka solusi, jalan keluar. Dan kita boleh mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dengan baik dan benar.
yaitu dengan berkat pertolongan Tuhan, kita akan dihantar ke Sion. Kita akan dihantar menuju kepada kebahagiaan, bukan hanya di sorga, tetapi kebahagiaan masa kini akan kita miliki secara fisik di dunia ini. Saudara-saudaraku, keselamatan yang Tuhan berikan menuntut kita, umatnya, agar hidup di dalam kekudusan. Satu komitmen bagi kita, jika kita merasa bahwa kita telah diberkati, jika kita telah merasa dilindungi oleh Tuhan, maka seiring dengan itu jagalah kesucianmu, jagalah kekudusanmu, sebab setiap orang-orang yang merasa telah diselamatkan Tuhan haruslah berupaya hidup di dalam kekudusan. Dan kekudusan itu adalah respon yang pantas atas karunia Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, restorasi dan kepemilikan hak milik kaum keturunan Yakub dijanjikan akan memiliki pula tanah miliknya. Ini adalah nubuat pemulihan ganda secara jasmani, di mana umat Israel kembali kepada tanah perjanjian, dan secara rohani orang percaya menerima kembali berkat damai sejahtera dan identitas yang sempat direnggut oleh dosa dan musuh. Sebagai pondasi, renungan ini menekankan bahwa kedaulatan Allah sanggup membalikkan keadaan. Tidak peduli seberapa berat tantangan hidup atau penindasan yang dialami, tetapi akhirnya kita harus melihat rancangan Allah akan selalu baik bagi setiap orang yang menanti-nantikannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang telah memberkati kami ketika kami beristirahat dalam kegelapan malam, kami boleh nyenyak dalam tidur. Sekarang Engkau bangunkan kami dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, untuk selanjutnya memuji memuliakan Engkau di dalam penyembahan maupun peribadahan melalui tugas aktivitas pekerjaan kami hari ini. Biarlah kiranya kekuatan firman-Mu menopang kami dalam tugas pelayanan pekerjaan hari ini, dan kiranya membuahkan hasil yang baik bagi kehidupan kami yang menjadikan sukacita bagi umat-Mu. Berkatilah seluruh umat-Mu yang melakukan aktivitasnya, baik yang dalam proses pendidikan. Engkau Tuhan memberikan roh kebijaksanaan, roh kepintaran bagi setiap pelajar mahasiswa. Dan yang sudah bekerja, biarlah dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya di mana mereka bekerja. Mereka boleh melakukan pekerjaan dengan tim, dengan mengikuti koridor, dengan mengikuti rambu-rambu, aturan-aturan dengan baik dan benar. Biarlah kiranya hari ini kami mendapatkan berkat dan sukacita yang melimpah dengan kemurahan Tuhan. Kami berdoa jika ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Ketika ada saudara-saudara kami yang terbeban, yang menderita, yang berduka, hiburkan tolong mereka Bapa. Bagi setiap yang bersukacita, nama-Mu lah yang dipuji dan dimuliakan. Sempurnakan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.